Sebanyak 1.500 tentara Israel tewas mengenaskan setelah pos keamanan di sepanjang perbatasan utara dihantam hujan rudal Iran dalam serangan paling mematikan sejak konflik meningkat. Rentetan rudal balistik yang datang dalam gelombang bertubi-tubi membuat sistem pertahanan Iron Dome lumpuh total. Tidak ada peringatan, tidak ada kesempatan, hanya dentuman yang menyapu habis 8 titik pos utama. Rudal-rudal itu menghantam dengan presisi seperti pisau ahli bedah, langsung ke pusat-pusat komando, ruang logistik, dan tenda medis. Para prajurit yang sedang berjaga maupun yang tidur tak sempat bangun, semuanya terpanggang hidup-hidup di bawah puing logam dan pasir panas. Kami tidak melihat serangan. Yang kami lihat cuma kilatan, dan tiba-tiba satuan kami tinggal kenangan. Pasukan elit yang biasa berlatih perang kota sekarang cuma bisa dikenang lewat fragmen rompi dan potongan jari. Beberapa ledakan bahkan menyebabkan runtuhnya tanah di bawah bunker, menjebak ratusan prajurit hidup-hidup yang akhirnya mati kehabisan oksigen. Puluhan kendaraan militer ikut meledak, menciptakan kobaran api sepanjang 600 meter yang terlihat dari negara tetangga. Yang tersisa dari mereka cuma plat nama meleleh dan sepatu tempur bolong. Bahkan anjing pelacak bingung mana bangkai mana bekas roti bakar. Sebuah tenda tempat para tentara berkumpul untuk makan malam berubah jadi kawah. Dapur lapangan, ruang sholat, bahkan toilet mobile, semua jadi abu. Pasukan penyelamat yang datang belakangan hanya bisa mengumpulkan potongan tubuh dan serpihan seragam. Identifikasi jenazah jadi misi yang nyaris mustahil karena kondisi korban yang hangus total. Kalau bukan karena tato atau cincin kawin, kita nggak bisa bedain antara sersan dan ayam goreng gosong, kata salah satu tim evakuasi dengan wajah pucat. Pos-pos yang dulu menjadi tempat pelatihan kini menjadi lubang kematian. Suasana yang dulunya dipenuhi suara instruksi militer kini sunyi, hanya diisi bau daging terbakar dan denting besi leleh. Dan ketika langit kembali terang, Israel baru sadar bahwa pos terkuatnya sudah berubah jadi pemanggang raksasa yang baru saja memasak 1.500 tentaranya sendiri. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, yang selama ini dibanggakan sebagai tameng sakti melawan serangan udara, gagal total. Rudal-rudal Iran menghujani pos keamanan dalam jumlah yang terlalu besar dan terlalu cepat untuk bisa dicegat. Radar kewalahan, peluncur kehabisan stok, dan teknisi malah sibuk cari sinyal di bunker. Iron Dome lebih mirip Iron Dam malam itu. Rudal masuk satu-satu, dan mereka cuma bisa nonton kayak lagi streaming horor 4K. Serangan ini tidak hanya terjadi dalam satu gelombang, tetapi terbagi menjadi 3 tahap. Pertama, rudal balistik jarak menengah, kedua drone kamikaze, dan ketiga ledakan artileri roket dari wilayah proksi di perbatasan. Pos keamanan menjadi sasaran utama karena menampung hampir seluruh pasukan yang bertugas jaga rotasi malam. Gelombang pertama menghancurkan titik komando. Operator radio tewas masih memegang headset, kayak nunggu lagu request yang gak pernah nyampe. Gelombang kedua menghajar seluruh sistem komunikasi dan tenda medis. Para prajurit yang terluka tak sempat ditangani. Beberapa dari mereka masih sempat merangkak keluar dari puing sebelum gelombang ketiga menghantam. Kami temukan satu prajurit dengan 2 tangan terbakar memeluk panci sup, entah bertahan atau nyerah. Mata langit malam berubah merah, bukan oleh matahari terbenam, tapi oleh semburan api dari bahan bakar militer yang meledak. Beberapa truk logistik yang membawa amunisi ikut meledak, menambah jumlah korban dan memperparah kobaran api. Suara ledakannya bikin anjing-anjing di kota sebelah kabur ke Palestina. Sementara itu, pos pertahanan darat yang seharusnya membantu memberikan dukungan artileri malah tidak sempat bereaksi. Semua jalur komunikasi diputus dan kekacauan melanda semua lini. Sinyal hilang, listrik padam, komandan bingung, dan pasukan, jadi arang. Israel kini menghadapi fakta pahit bahwa teknologi mahal tidak menjamin perlindungan total. Ribuan nyawa hilang, bukan karena kurang senjata, tapi karena terlalu percaya bahwa langit akan selalu bisa ditangkis oleh alat. Kalau teknologi ini kayak payung, malam itu bocornya selebar lapangan sepak bola. Setelah dentuman terakhir berhenti dan asap mulai mengendap, barulah realitas menyeruak dengan kejam. Prajurit-prajurit cadangan yang dikirim ke lokasi hanya menemukan puing, bau gosong,
dan tubuh-tubuh hangus yang tak lagi bisa dibedakan antara letnan atau logistik. Tak ada yang selamat dari pusat pos utama. Tidak satu pun. Tim medis yang datang pun langsung kolaps. Beberapa paramedis militer langsung dilarikan kembali ke pos belakang karena muntah hebat melihat kondisi korban. Ini bukan evakuasi medis, ini proses pengumpulan puzzle manusia, kata salah satu anggota pasukan penyelamat yang kini menjalani terapi